Rahim, perkenalkan nama saya Sulfitra dari Prodi D4 Teknik Elektro kelas 02 NIM 22020460/2002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 pokok dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-18. Yang pertama itu materi pertama, ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Baik, pada materi ini kita mendapatkan beberapa materi. Yang pertama itu ruang lingkup, yang dimana ruang lingkup ini terbagi atas 12 macam. Yang pertama itu ruang lingkup mata kuliah elektro analog dan digital. Yang kedua dasar-dasar elektronika. Yang ketiga sistem elektronika digital dan analog, yang dimana klasifikasi komponen elektronika analog. Yang keempat rangkaian penyearah atau power supply DC. Yang kelima rangkaian penguat. Yang keenam rangkaian komparator. Yang ketujuh logika biner. Yang kedelapan sistem bilangan desimal dan biner. Yang kesembilan gerbang dasar digital. Yang kesepuluh rangkaian gerbang dasar dalam berbagai keperluan pengendali keluaran akhir gerbang. Yang ke-11 rangkaian flip-flop, multitrator, register, timer, sinkronus, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan memori. Yang terakhir itu yang ke-12 aplikasi rangkaian elektronika digital dan analog. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa sejarah perkembangan elektronika, yaitu pada tahun 1993 yang dimana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa, yang dimana dijelaskan oleh Thomas Edison tahun 1883. Dan yang kedua, para ahli juga menjelaskan bahwa perkembangan elektronika atau aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio mengembangkan telegram tanpa kabel pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak pada tahun 1901 oleh Guglielmo Marcel merintis. Nah, pada sejarah perkembangan elektronika pada tahun 1947 transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi resistor seperti tabung hampa udara tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil dan lebih kuat dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung mentalnya dan bahan semikonduktor. Nah, pada sejarah perkembangan elektronika, konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Demers, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Nah, adapun bidang-bidang elektronika, yang pertama itu bidang instrumentasi dan kontrol, yang dimana bidang ini berkecimpung pada peralatan seperti perkembangan alat ukur elektronika, instrumentasi, penelitian, alat memproses data serta alat kontrol atau otomatisasi seperti sistem mikrosensor atau kontrol dan sebagainya. Yang kedua itu sistem telekomunikasi. Bidang ini berkecimpung pada alih informasi jarak jauh lebih menggunakan kabel maupun tidak. Sebagai contoh perkembangan komunikasi telepon menggunakan relay elektronik, komunikasi data yang menggunakan komputer dan telepon dan sebagainya. Yang ketiga itu bidang elektronika konsumen, yang dimana bidang ini berkecimpung pada produksi peralatan kebutuhan umum
seperti radio, televisi, perekam kaset audio maupun video. Penyediaan daya seperti komponen elektronika. Yang keempat itu bidang elektronika kuantum, yang dimana bidang ini berkecimpung dalam pengembangan elektronika yang menyangkut interaksi antar cahaya, gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik yang lain. Baik, adapun komponen elektronika yaitu terbagi atas dua, yaitu komponen aktif memperkuat sinyal, dan yang kedua komponen pasif tidak memperkuat sinyal, yang dimana komponen aktif ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama dioda, transistor, IC atau integrated circuit atau saklar. Yang kedua itu komponen pasif, yang dimana komponen pasif ini terbagi atas 3 macam, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Dalam rangkaian elektronika itu terbagi atas 2 macam, yaitu rangkaian distrik, yang dimana hubungan antar komponen melalui PCB, kabel atau solder. Yang kedua itu rangkaian terpadu, yang dimana hubungan antar komponen terpadu dalam suatu chip atau keping data, umumnya silikon. Sistem elektronika terbagi atas 2 macam. Yang pertama elektronika analog, yang dimana rangkaian elektronik yang bersifat kontinuum. Yang kedua elektronika digital, yang dimana direpresentasikan dengan suatu dari 2 macam kondisi, yaitu high dan true, dan null, low dan false. Baik, pokok yang kedua itu dasar-dasar elektronika. Elektron dan proton. Elektronika sebuah instalasi yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yaitu inti atom, proton, neutron. Nah, arus listrik yang muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip dapat dianalogikan seperti aliran air. Pada arus listrik ini terbagi atas 4 macam, yaitu arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Yang kedua, baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik. Tegangan listrik yang memaksa muatan listrik yang bergerak. Arus listrik mengitari suatu rangkaian listrik. Yang ketiga itu arus listrik yang mengalir maupun melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Dan yang keempat itu listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, pada muatan listrik ini, arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik, misalnya lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya beban penghantar saklar terhubung dengan sumber listrik. Alat-alat tertentu seperti baterai maupun penyimpan muatan listrik dan mengalirkan muatan listrik mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik satu selama waktu tertentu. Bentuk-bentuk bahan konduktor. Yang pertama itu jenis konduktor berbentuk padat. Secara umum penghantar listrik yang dipergunakan kebanyakan berbentuk padat dan terbuat dari logam, misalnya tembaga, aluminium, seng, timah, dan lain-lain. Penghantar yang terbuat dari bahan bukan logam juga ada, seperti arang, karbon, atau granit. Yang kedua itu jenis konduktor berbentuk cair. Ada 2 macam penghantar arus listrik yang berbentuk cair, yaitu pertama ada gerakan elektron bebas melalui penghantar dan disebut sebagai penghantar elektronis. Umumnya bahan penghantarnya dari logam pada atau panduan logam dan granit atau arang. Yang kedua itu penghantaran disertai oleh reaksi kimia dan oleh gerakan zat-zat melalui penghantar cair, dinamakan penghantar elektronis atau ionis. Penghantar yang dipakai berbentuk cair disebut
elektrolit yaitu suatu cairan yang dapat menghantarkan arus listrik, umumnya menggunakan larutan asam, basa, atau garam. Untuk elemen kering baterai, cairan dipadatkan sehingga menyerupai bubur. Aliran arus di sisi ialah gerakan bagian-bagian yang disebut ion-ion dalam larutan elektrolitnya. Nah, sifat-sifat bahan konduktor itu terbagi atas 6. Yang pertama itu daya hantar panas, yang dimana daya hantar panas bersifat ialah kondisi yang dapat menyatakan jumlah panas yang melalui lapisan bahan dalam waktu tertentu. Yang kedua itu daya hantar listrik, arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan mengalami hambatan dari penghantarnya. Yang ketiga itu koefisien temperatur tekanan dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume, bilangan menjadi perubahan temperatur. Yang keempat itu daya elektrotermon. Daya elektrotermon dalam rangkaian listrik akan selalu mengalami perubahan pada setiap daya elektron motorik termon. Hal ini apabila terjadi perubahan kondisi suhu. Baik, pokok yang ketiga itu yaitu klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika terbagi atas 2, yaitu komponen pasif, komponen aktif. Nah, pada komponen pasif ini terbagi atas 3 macam, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Dan yang kedua itu komponen aktif, yang dimana dioda, transistor, IC atau saklar, dan saklar. Komponen pasif ini terbagi atas 3 macam, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronik yang tidak memerlukan arus listrik atau dapat bekerja. Nah, pada resistor atau disebut juga dengan hambatan atau komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik suatu rangkaian elektronika. Fungsi-fungsi resistor itu terbagi atas 4 macam. Baik, fungsi-fungsi resistor itu terbagi atas 4 macam. Yang pertama, sebagai pembatas arus listrik. Yang kedua, sebagai pengatur arus listrik. Yang ketiga, sebagai pembagi tegangan listrik. Dan yang keempat itu sebagai penurun tegangan listrik. Jenis-jenis resistor itu terbagi atas 4. Resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur. Yang ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Dan yang keempat itu resistor nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Baik, kapasitor atau kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Fungsi-fungsi kapasitor ini terbagi atas 7 macam. Yang pertama, sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang kedua, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC. Yang ketiga, sebagai isolator yang menghambat arus DC. Yang keempat itu sebagai filter dalam rangkaian power supply. Yang kelima, sebagai kopling. Yang keenam, sebagai penggeser fasa. Yang ketujuh, sebagai pemilih gelombang frekuensi. Jenis-jenis resistor ini yaitu kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas, kapasitor keramik, dan kapasitor plaster, kapasitor kertas dan kapasitor mika. Yang kedua itu kapasitor nilai tetap berpolaritas, kapasitor elektrolit atau atau disebut juga dengan elko, dan kapasitor tantalun.
Yang ketiga itu induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi filter dan juga sebagai alat kopel penyambung. Nilai-nilai induktansi sebuah induktor yaitu terbagi atas 4 macam. Jumlah lilitan, semakin banyak lilitan semakin tinggi induktansinya. Yang kedua itu diameter induktor, sebagai semakin besar diameternya semakin tinggi pula induktansinya. Yang ketiga itu permeabilitasi inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi ataupun ferrit. Yang keempat itu ukuran panjang induktor, semakin pendek induktor coil tersebut semakin tinggi induktansinya. Fungsi-fungsi induktor terbagi atas 7 macam. Yang pertama itu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Yang kedua itu transformator atau transformer. Yang ketiga itu motor listrik. Yang keempat itu solenoid. Yang kelima relay. Yang keempat speaker. Yang ketujuh mikrofon. Yang keempat itu dioda. Dioda adalah komponen elektronik aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik ke arah sebaliknya. Jenis-jenis dioda ini terbagi atas 6 macam. Yang pertama dioda biasa atau dioda penyearah. Yang kedua dioda Zener. Yang keempat LED. Yang ketiga LED. Yang keempat itu dioda foto. Yang kelima dioda Scott. Yang keenam dioda laser. Nah, yang kelima itu transistor, yang dimana transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, isolator, modulator, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transistor terbagi atas 2 macam, yaitu transistor bipolar dan kedua transistor efek Medam. Nah, yang keenam itu integrated circuit atau EZ. EZ adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Yang ketujuh itu saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Baik, pokok yang keempat itu adalah rangkaian penguat. Apa itu rangkaian penguat? Penguat yaitu rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguat sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya dibangun dari sebuah resistor hingga beberapa transistor. Berdasarkan konfigurasi pertahanan, rangkaian penguat menggunakan transistor dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian penguat Como bus, yang kedua penguat Como selektor, dan yang ketiga itu penguat Como emitor. Penguat Como bus. Penguat Como bus adalah penguat yang kaki basis transistor atau grupkan, lalu input dimasukkan ke emitor atau output diambil dari kaki kolektor. Penguat Como emitor. Penguat Como emitor adalah penguat yang kaki emitor transistor digrupkan, lalu input dimasukkan ke basis atau output diambil pada kaki kolektor. Ketiga itu penguat Como kolektor, yang dimana penguat Como kolektor adalah penguat di mana kaki kolektor transistor digrupkan, ditanamkan, lalu diinput dimasukkan ke basis atau output diambil pada kaki
emitor, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Baik, itu mungkin itulah penjelasan dari saya mulai pokok pertama sampai pokok keempat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.